Hai bajak laut, selamat datang di channel Hatiku Mata. Chapter terbaru One Piece akhirnya mengungkap petunjuk lebih konkret tentang apa yang selalu menjadi salah satu misteri terbesar di One Piece, asal-usul Blackbeard yang sebenarnya, dan apa sebenarnya masa lalu Rock di Xebec. Dimulai dari chapter 1155, saat kita melihat Rock sendiri bertemu Imu selama referee, dan yang lebih penting lagi dia menyatakan bahwa dia akan kembali. Itu bukan sekadar ancaman balas dendam atau janji kosong. Mungkin dia sudah tahu ada cara baginya untuk kembali, dan mungkin cara itu telah menjadi bagian rencananya sejak dia masih hidup, dan saat itulah segala sesuatunya mulai menjadi menarik. Ya, OP-OP Nomi bukan sembarang buah iblis. Ia merupakan salah satu dari sedikit yang kekuatannya tampaknya melampaui aturan normal. Buah ini tidak hanya memungkinkan Lu mengoperasi bagian tubuh manapun, menyembuhkan luka, atau menggerakkan jantung. Ia juga memiliki kemampuan legendaris yang dikenal sebagai operasi keabadian, yang memungkinkan pengguna untuk mentransfer jiwa mereka ke tubuh lain dengan imbalan nyawa mereka sendiri. Tetapi bagaimana jika harga tersebut dilewati oleh seseorang seperti Xebec yang memang dikenal melanggar setiap aturan? Masa lalunya penuh dengan rahasia meskipun Shirohige, Garp, dan Sengoku semuanya tahu tentangnya. Tidak seorang pun pernah mengatakan dia memiliki seorang putra, dan jika Blackbeard muncul, secara teori siapakah anak itu? Tidak ada yang menghubungkan antar keduanya. Dan disitulah teori saya dimulai. Blackbeard bukanlah putra Rox. Dia adalah Rox itu sendiri. Pada chapter 1155, kita melihat wajah Rox, dan itu identik dengan Teach. Itu bukan detail kecil. Oda tidak akan melakukan itu tanpa alasan. Itu saja menghancurkan gagasan tentang hubungan ayah dan anak, dan menimbulkan sesuatu yang bahkan lebih berbahaya. Mungkin wajah mereka sama karena jiwa mereka sama. Dan disitulah buah yang hilang muncul. Mungkin saja OP-OP Nomi ditemukan oleh Xebec jauh sebelum Teach lahir, dan jauh sebelum ditemkan oleh Don Quixote Rocinante. Buah ini legendaris dan telah ada selama berabad-abad, jadi mengapa tidak berasumsi Rox mendapatkannya untuk rencana yang lebih besar? Mungkin dia punya dokter sebagai bawahan atau memaksa seorang pengguna OP-OP Nomi untuk melakukan transfer jiwa sebelum dia meninggal dalam pertempuran dengan Roger dan Garp. Ketika dia mengatakan kepada Imu bahwa dia akan kembali, dia tidak berbicara secara metaforis atau simbolis. Dia bersungguh-sungguh mengatakannya. Dia akan menempatkan jiwanya ke dalam tubuh baru dan terlahir kembali. Dan mungkin tubuh yang dipilih bukan sembarangan. Blackbeard dikenal sejak kecil sebagai seseorang yang aneh. Dia tidak tidur, memiliki tubuh yang berbeda, dan bahkan Shanks mengatakan dia bukan manusia normal. Pada chapter 434, Bagi bahkan mengatakan bahwa Teach memiliki tubuh abnormal, yang menjelaskan bagaimana ia dapat memiliki dua buah iblis, sesuatu yang melanggar aturan yang ada. Sekarang mari kita hubungkan titik-titiknya. Jika jiwa Rox dipindahkan ke tubuh muda, mungkin seorang yatim piatu atau seseorang yang dipersiapkan khusus menggunakan OP-OP Nomi. Hasilnya akan menjadi makhluk aneh, tubuh yang berisi lebih dari satu jiwa, atau dalam kasus Blackbeard, jiwa yang kuat yang masih meregenerasi dan membentuk kembali tubuh sesuai citranya sendiri. Itu juga menjelaskan bagaimana dia bisa masuk ke dalam kelompok Shirohige. Dengan mudah, Shirohige tahu bahwa dia akan mengenalinya jika Teach adalah putra Xebec. Jadi apa yang terjadi? Dia tidak mengatakan apapun, dia tidak memperingatkan orang lain. Mungkin karena dia tidak menyadarinya. Atau lebih buruk lagi, mungkin dia menyadarinya dan tetap diam. Bayangkan saja keterkejutannya. Shirohige menyadari bahwa Rosebek masih hidup dan bereinkarnasi. Mungkin karena itulah Ace begitu cepat ingin bertarung dengan Teach. Mungkin Whitebeard bahkan mendorongnya. Itulah satu-satunya cara untuk memastikan apakah itu benar. Dan tujuan akhir Blackbeard selalu untuk memiliki segalanya. Kedengarannya seperti frasa sederhana, tetapi itulah ambisi yang sama yang dimiliki Rox. Ia ingin menghancurkan dunia dan menciptakan dunia baru yang diperintah olehnya sendiri. Pulau bajak laut Hachinosu dulunya adalah markas Rox, dan kini mengajarkan bahwa hubungan di antara mereka bukanlah hubungan simbolis. Itu kontinuitas langsung, tempat yang sama, mimpi yang sama, bahkan mungkin orang yang sama. Nah, ini detail yang tidak bisa diabaikan. Rox menculik 5 raja selama referee sendirian dengan kekuatan yang tidak dimiliki bajak laut lain, dan bahkan saat itu dia menghilang. Tidak seorang pun tahu bagaimana dia meninggal. Tidak ada mayat yang ditunjukkan, tidak ada bukti. Hanya laporan dari Garp dan Sengoku yang mengklaim dia dikalahkan. Namun bagaimana dia kalah? Mengapa begitu banyak rahasia? Dan jika dia dikalahkan, lalu bagaimana penampilannya saat bertemu Imu? Pertemuan itu adalah puncaknya. Waktunya sangat cocok dengan kebangkitan Blackbeard. Dia benar-benar mulai bergerak setelah eksekusi Roger dan jatuhnya Shiki. Sepertinya ada yang mengatur ulang papan catur dan janji Rox kepada Imu bahwa dia akan kembali. Mungkin itu bukan ancaman, mungkin itu pemerasan. Dia sudah melakukan apa yang perlu dilakukannya. Sekarang, tinggal menunggu saja. Jika buah OP-OP Nomi memperbolehkan pertukaran jiwa, dan Rox memiliki akses ke sana, maka mungkin Blackbeard yang kita kenal bukan sekadar anomali. Dia adalah gabungan dua pikiran antara anak laki-laki dan Xebec. Dan mungkin itulah sebabnya Marco menyebutnya sebagai mereka. Mungkin itu sebabnya dia tidak pernah tidur. Mungkin tubuhnya masih berperang dengan jiwa lamanya. Atau mungkin anak itu sudah lama tiada. Itu juga menjelaskan mengapa
mengapa Imu sangat tertarik untuk mengendalikan orang-orang tertentu. Pelayan pribadinya Gunko ditampilkan bersama Rox di masa lalu dan masih hidup hingga saat ini. Sepertinya garis waktu dimanipulasi oleh kekuatan yang jauh melampaui apa yang diakui oleh pemerintahan dunia. Mungkin keabadian Rox tidak terkecuali. Mungkin itu rahasia yang hanya diperuntukkan bagi orang-orang dengan kekuasaan tertinggi di dunia. Pada chapter 440, Marco mengatakan tubuhnya aneh. Itulah sebabnya dia bisa memakan 2 buah iblis. Itu telah dikatakan sejak lama dan tidak seorang pun pernah menjelaskannya. Kita tahu bahwa buah iblis akan hancur ketika 2 kekuatan mencoba berada dalam tubuh yang sama. Namun Blackbeard mendapat Yami Yami Nomi dan kemudian Gura-Gura Nomi dan tubuhnya masih menerimanya. Sekarang, jika kita menganggap tubuh Teach sebagai wadah yang dimodifikasi, hal itu mulai masuk akal. OP-OP Nomi memungkinkan restrukturisasi organ, pembuluh darah, bahkan kesadaran itu sendiri. Mungkin ritual pemindahan jiwa membuat penyesuaian pada tubuhnya. Atau mungkin anak laki-laki yang awalnya Teach itu dimodifikasi secara genetik oleh seseorang, seperti Vegapunk atau bahkan oleh ilmu pengetahuan kuno dari bulan yang kita lihat di sampul Story Enel. Dan mungkin inilah detail paling menyeramkan di mana Blackbeard tidak pernah tidur. Pernahkah lu berhenti sejenak untuk berpikir apa sebenarnya arti hal itu? Dalam SBS volume 63, Oda mengonfirmasinya sendiri. Dia sudah seperti ini sejak kecil. Dia tidak tidur. Apa yang menghalangi seseorang untuk tidur? Apakah pikiran yang gelisah? Tidak, itu insomnia. Namun ini jauh lebih dari itu. Ini adalah kurangnya siklus biologis. Bagaimana jika tubuhnya tidak memiliki kontrol kesadaran yang normal? Bagaimana jika jiwanya tidak stabil? Bagaimana jika ada 2 jiwa dalam satu tubuh? Sekarang mari kita lihat sisi spiritualnya. Dia muncul mengenakan jubah gelap dengan wajah yang sangat mirip dengan Sebek. Dia menggunakan kegelapan. Yami Yami Nomi adalah buah yang menyerap semua cahaya, panas, bahkan buah iblis lainnya. Rasanya seperti alam semesta sedang berteriak pada kita. Orang ini adalah black hole, tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara simbolis. Lubang hitam yang dimana tak ada yang bisa lolos, yang dimana segalanya lenyap. Mungkin bahkan jiwa asli dari tubuh yang dicurinya tidak berhasil keluar. Dan jika itu benar, maka kita perlu kembali dan mengingat mengapa Garp tidak pernah mengatakan apapun. Garp mengenal Sebek. Dia bertarung melawannya, dan Garp juga mengenal Blackbeard. Bahkan saat mereka bertarung di Hachinosu, Garp nampaknya tidak menyadari kehadiran rival lamanya di dalam tubuh Teach. Mungkin karena ia tidak percaya hal itu, mungkin karena ia merasakannya namun tidak mengerti, atau mungkin karena Blackbeard sendiri belum sepenuhnya seperti Sebek karena ia sedang menjadi dirinya. Pada chapter 1059, saat Teach mencoba menangkap Hancock, apa yang sebenarnya ia incar adalah sistem kekuasaan lama. Dia tidak mencari sesuatu yang baru. Dia mencoba membangun kembali dunia lama, dunia monster, dunia Sebek. Dia menginginkan pasukan anehnya. Dia ingin kembali ke era kegelapan. Dan itulah mengapa saya yakin rencananya jauh melampaui menjadi Raja Bajak Laut. Dia ingin menjadi pusat dunia. Dia ingin mengganti Imu. Dia ingin menghancurkan dunia saat ini seperti yang dilakukan Sebek dan menciptakan dunia baru di mana dia sangat berkuasa. Dan bagian terburuknya, dia mungkin sudah cukup tahu tentang OP-OP Nomi untuk benar-benar melakukannya. Lagi pula, kita tidak tahu di mana OP-OP Nomi berada saat ini. Apakah Lao Mai hidup? Kita tidak ada yang tahu. Namun jika buah itu masih ada, Blackbeard akan mengambilnya lagi. Mungkin untuk menyelesaikan ritual yang telah dimulainya puluhan tahun lalu. Dan sejujurnya, akhir One Piece mungkin bergantung pada ini. Luffy mungkin tidak hanya bertarung melawan seseorang yang ingin menjadi Raja Bajak Laut. Ia mungkin juga melawan roh dari masa lalu yang pernah dikalahkan oleh Roger dan Garp, tetapi kini telah kembali dalam tubuh baru dengan sekutu baru dan dengan rencana yang melibatkan manipulasi jiwa, penghancuran pemerintahan, dan pengendalian konsep cahaya dan kegelapan. Itulah konten hari ini. Gua harap lu menyukainya dan ingin berbagi pendapat lu tentang subjek tersebut. Jangan lupa untuk membagikan videonya. Berikan jempol dan sampai jumpa di video berikutnya. Jaga dirimu dan tetaplah luar biasa.